Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, agar nanti anak-anak Bapak semua bisa mengikuti pelajaran dari Bapak dengan baik ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Pak Ari sampaikan yaitu materi cita-citaku menjadi anak soleh ya. Dengan submateri kita pada hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak semua, ini adalah kompetisi dasar pembelajaran kita, yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak nantinya dapat menyimpulkan bahwa sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu merupakan bukti dari iman. Seterusnya nanti anak-anak dapat mendemonstrasikan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Terus anak-anak nanti dapat menguraikan arti hormat dan patuh pada orang tua dan guru dengan benar. Terakhir, nanti anak-anak akan dapat melaksanakan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terus anak-anak, kita akan membahas yang pertama dulu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Nah, ini ada Bapak Ari sampaikan, ada Bapak Ari tampilkan beberapa gambar. Ya, coba perhatikan gambarnya. Yang pertama yaitu ada seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Ibu ini berkata, "Wahai Allah, aku nazarkan untukmu yang di rahimku ini agar menjadi satria soleh. Maka kabulkanlah doaku, sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui." Ini sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 35. Nah, kemudian gambar kedua, anaknya sudah lahir, kemudian ibu menyusui anaknya. Terus gambar ketiga, anaknya beranjak menjadi anak-anak, menyiapkan anaknya makan, membawa anaknya bermain, memandikan anaknya. Terus dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang mana artinya Pak Ari sampaikan di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tuanya atau kedua orang tuamu perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Baik, anak-anak, Pak Ari sampaikan juga kita dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum dan pakaian, mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Kemudian mereka tidak akan pernah dapat dibalas ya. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia dan patuh kepada mereka. Ya, perhatikan saja gambarnya anak. Mulailah mendekatkan diri dengan orang tua dimulai dari memperbaiki komunikasi dengan orang tua ya. Seperti apa? Yang pertama, menghargai pendapat orang tua, berbahasa yang sopan, tidak ada yang kasar-kasar ya, tidak ada dengan suara yang tinggi ya, menjaga amanah yang diberikan, apa yang dititipkan dijaga ya, itu namanya amanah. Kemudian bersifat rendah hati dan taat, menasihati orang tua dengan bahasa yang sopan, meminta nasihat dan saran ketika hendak melakukan suatu pekerjaan. Terus mendahulukan orang tua dan menjaga nama baik orang tua. Terakhir, setiap kita akan berpergian, baik itu pergi sekolah, pergi bekerja, pergi bermain, kita harus berpamitan. Nah, ketika berpamitan itu hendaklah kita mencium kedua tangan
mencium tangan orang tua. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat pada waktu, tidak melalaikan waktu sholat. Masuk waktu sholat langsung mengerjakan sholat, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita masuk yang kedua, anak-anak. Pak Ari sampaikan hormat dan patuh kepada guru. Nah, mengapa pula kita harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, anak-anak di sini harus memahami dulu, ya. Harus tahu dulu, orang tua kita di sekolah adalah bapak guru dan ibu guru. Nah, siapa orang tua kamu? Ayah dan ibu. Itu kalau di rumah. Nah, siapa orang tua kamu di rumah? Ayah dan ibu. Dan siapa orang tua kamu di sekolah? Bapak guru dan ibu guru. Ya. Itu harus dipahami dulu ya, anak-anak. Orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu. Orang tua di sekolah adalah bapak guru dan ibu guru. Nah, guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Seharusnya juga kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Nah, ini Pak Ari sampaikan juga contoh sikap hormat kepada guru. Yang pertama, berbicara dengan sikap santun, ya, tidak berbeda dengan hormat kepada orang tua, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih pintar. Nah, Pak Ari sampaikan juga pengertian dari hormat, pengertian dari orang tua, dan pengertian guru. Nah, apa sih hormat itu? Hormat adalah perilaku menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih terhadap apa yang diterima dan dirasakannya. Itu hormat. Nah, apa itu orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Nah, apa pula itu guru? Guru adalah orang yang berprofesi atau orang yang bekerja sebagai pendidik atau pengajar siswa-siswanya di sekolah, ya, baik itu guru formal maupun non formal, ya, atau guru les. Oke, nah semua ini Bapak Ari sampaikan juga contoh menghormati guru. Yang pertama, mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, memberi salam jika berjumpa dengan guru, assalamualaikum bapak guru, assalamualaikum ibu guru, selalu mengerjakan tugas yang diberikan bapak guru dan ibu guru, mentaati perintah guru, tidak memotong pembicaraan guru, bersikap lemah lembut terhadap guru, dan mengucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak yang Bapak sayangi, itulah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.